Bukankah sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, beliau adalah salah satu sahabat yang punya karakter keras? Bukankah Sayyidina Hamzah, beliau pun juga keras? Namun mereka semua, beliau mudah sekali menerima kebaikan, mudah sekali menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keras dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, ini bisa dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdakwah dengan profesi kita masing-masing, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan profesi kita masing-masing. Jika seorang pemerintah daerah, dia RT, dia RW, dia lurah, sampaikan yang hak kepada rakyatnya, cegah kemungkaran yang ada di lingkungannya. Jangan sampai lingkungan kita kena azab dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara rata-rata keras hatinya, tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran dari orang lain. Dan ini pun harga mati yang tidak bisa kita tawar. Oh, saya pilih amar ma'rufnya saja, nahi mungkarnya nggak mau. Perintahnya saja, nahi mungkarnya nggak mau. Karena ini konsekuensi yang paling berat adalah nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu mudah, kita mengajak kebaikan kepada orang lain, resikonya hanya mungkin orang lain tidak mau menerima, tidak mau dengan ajakan kita, itu saja mungkin. Tapi kalau nahi mungkar, mengajak orang untuk jangan melakukan perbuatan dosa, ini yang paling berat. Tidak sedikit anak-anak muda yang keras hatinya di saat kita berikan nasihat yang baik. Bang, jangan minum di kampung kita ini. Bang, jangan judi di kampung kita ini. Atau bang, jangan berbuat zina di kampung kita. Tidak sedikit anak muda yang keras hatinya mengatakan, biarin saja Pak Ustadz, yang judi kan saya, yang mabuk kan saya judi, saya mabuk, pakai harta, pakai duit saya, nggak ada urusan dengan orang lain. Seringkah kita mendengar jawaban-jawaban seperti dari anak muda yang terlibat dan terjebak memiliki sifat qaswatul qalbi di saat diberikan nasihat yang baik dari orang lain. Nah, atau mas, jangan mabuk di kampung kita, jangan zina di kampung kita. Biarin aja Pak RT, biarin aja Pak RT, biarin aja Pak Lurah. Yang judi, yang zina, yang mabuk saya. Saya judi pakai duit saya zina pakai uang saya. Urusan sehat, urusan sakit, urusan saya. Masa bodoh dengan orang lain. Masya Allah. Ini hukum alam pun juga bisa berkata demikian. Sama halnya ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada azab Allah, takutlah engkau kepada siksaan Allah. Ketika Allah memberikan siksaan kepada hambanya yang zalim, kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan, maka hati-hati, azab itu akan menimpa bukan saja kepada orang yang berlaku zalim, melainkan kepada orang yang baik-baik pun. Orang yang soleh akan terkena dampaknya dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang hak. Sama halnya seperti kita naik pohon rambutan. Ketika kita naik ke pohon rambutan, pengen memetik buah rambutan. Ketika kita akan metik, di pertengahan pohon kita digigit sama semut api. Sakit, ngebet bukan main. Kita nggak tahan, pengen ngelanjutin manjat buah rambutan tadi. Kita turun ke bawah, pulang ke rumah. Apa tujuannya pulang ke rumah? Kita ambil obor, kita nyalain apinya. Mau ngapain nyalain obor? Kita dendam sama semut yang gigit kita di pohonan tadi. Lalu untuk apa? Kita bakar itu semut yang ada di pohonan semuanya. Subhanallah. Padahal hukumnya yang benar adalah, kalau misalkan semut itu bisa ngomong, dia protes, dia akan ngomong. Yang gigit Anda bukan saya, yang gigit ente bukan saya. Tapi kenapa aneh ikut dibakar juga? Padahal yang gigit cuma satu, sepohonan semut dibakar oleh orang tadi. Masyarakat pun juga bisa berkata demikian. Yang judi memang Anda, yang mabuk memang Anda, yang zina memang Anda. Namun Anda harus ingat bang, zina, judi, mabuk itu adalah perbuatan maksiat. Dan kalau kampung kita, negeri kita ini kebanyakan maksiat, Allah akan murka kepada kita. Dan kalau Allah murka kepada kita, Allah turunkan azab dan bencana. Dan kalau Allah turunkan azab dan bencana, yang mampus bukan lo doang bang, semuanya akan terkena. Berapa banyak Allah menurunkan azab dan bencana, namun ternyata
para guru-guru kita, para alim ulama yang ikut terkena dampaknya dari musibah azab yang Allah turunkan, yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Ini yang harus sama-sama kita hindari. Qaswatul qalbi, buang jauh-jauh dari kehidupan kita, agar supaya semakin meningkat amal ibadah kita, menerima kebaikan dari orang lain, menerima nasihat-nasihat yang hak dari orang lain. Inilah perkara yang kedua yang dapat membakar amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menghanguskan amal manusia nanti di sisi Allah. Yang ketiga adalah wakillatul haya, orang yang sedikit sekali punya rasa malu. Malu kepada sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zina, melakukan perbuatan dosa, seolah-olah itu sudah biasa. Dia tidak malu dilihat oleh orang lain, dia mempertontonkan kemaksiatan, dia mempertontonkan kemungkaran di hadapan orang lain. Bahkan yang terasa betul adalah ketika datang bulan suci Ramadan, ketika perintah puasa itu datang, padahal itu perintahnya wajib. Dia seorang muslim yang kuat secara fisik, tidak ada aral rintangan untuk menghalangi dia berpuasa. Namun dengan bangganya, dengan tidak punya malunya, dia makan di hadapan umum, di tempat umum, dilihat oleh orang lain. Dia mempertontonkan kemungkaran di hadapan orang lain. Inilah yang disebut wakillatul haya, orang yang tidak punya malu, malu di hadapan sesama manusia, terlebih lagi malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sama-sama kita hindari. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman yang harus tertanam juga pada diri kita. Dan ini pun juga sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, salah satu ciri-ciri yang ada pada diri manusia yang dapat membakar amal seseorang, wa tulul amal, orang yang panjang angan-angan tanpa dibekali usaha. Ini luar biasa, orang panjang angan-angan tanpa usaha. Pengen kaya, nggak pernah mau kerja, cuma diam diri di rumah, nggak pernah mau usaha bekerja. Pengen pinter, nggak pernah mau datang ke majelis ta'lim. Pengen punya ilmu, pengen sempurna ibadahnya, tapi malas datang ke kajian ilmu. Ini nggak sedikit orang yang alergi dengan majelis ta'lim. Padahal di kampungnya ada majelis ta'lim dan diumumkan ada pengajian di kampung kita setiap hari ini, hari ini, hari ini. Padahal dia pengen ibadahnya sempurna, tapi setiap ada kajian dia tidak mau datang. Bahkan yang bahaya lagi ketika orang memiliki kefanatikan terhadap paham-paham tertentu. Kalau bukan aliran ini, kalau bukan paham ini, aku nggak mau datang. Kalau bukan ustadz ini, aku nggak mau datang ke pengajian. Masya Allah. Padahal ini secara tidak langsung memiskinkan diri kita sendiri tentang pengetahuan agama. Perbanyaklah guru, perbanyaklah kita belajar agar untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Semakin banyak guru, maka secara tidak langsung akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Jika ilmu banyak kita dapatkan, maka insya Allah akan semakin menyempurnakan amal ibadah kita.